Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Abimanyu dari kelas AB4601 dengan NIM 150122031. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang buku dari Otoritas Jasa Keuangan yang berjudul Perencanaan Keuangan, seri literasi keuangan perguruan tinggi. Oke. Yang pertama, bab 1 dari buku Perencanaan Keuangan membahas tentang siklus kehidupan manusia, perencanaan keuangan, dan pentingnya memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama dari bab ini adalah siklus kehidupan manusia. Bab ini menguraikan siklus kehidupan manusia yang dimulai dari masa bayi hingga masa tua. Setiap tahap dalam kehidupan manusia memiliki berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan karena telah berpasangan dan memiliki keturunan. Kebutuhan ini semakin kompleks dan beragam seiring dengan pertambahan usia. Yang kedua, perencanaan keuangan. Bab ini menekan pentingnya perencanaan keuangan dalam mencapai tujuan hidup. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan, strategi, dan langkah-langkah teknis untuk mencapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini diperlukan karena alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, kebutuhan dan keinginan. Bab ini menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul akibat rasa kekurangan yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi. Kebutuhan dan manusia meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individual. Di sisi lain, keinginan adalah hasil dari lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi yang dapat berkembang secara tak terbatas. Yang keempat, prioritas kebutuhan. Mahasiswa diharapkan dapat memilah dengan kritis antara kebutuhan dan keinginan. Mereka disarankan untuk menetapkan prioritas kebutuhan yang mendukung keberhasilan studi, sehingga dapat mengendalikan pengeluaran dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Penetapan prioritas kebutuhan ini dapat membantu dan mengalami keputusan keuangan yang lebih bijak. Lanjut, bab 2 dari buku Perencanaan Keuangan. Bab 2 ini membahas konsep perencanaan keuangan dengan fokus pada penetapan tujuan keuangan, perhitungan nilai uang di masa depan, serta pentingnya mencapai tujuan keuangan dengan perencanaan yang bijak. Dalam kehidupan modern, kita sering dihadapkan pada berbagai tawaran produk dan layanan dari berbagai industri. Namun, sumber daya keuangan yang kita miliki memiliki batas yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan dalam memilih produk yang harus dibeli, yang harus didasarkan pada perencanaan pengeluaran uang. Perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, manajemen arus kas, yaitu mengelola arus masuk dan keluar uang dengan bijak. Yang kedua, perencanaan investasi, menentukan cara menginvestasikan uang untuk mencapai tujuan keuangan. Yang ketiga, perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, yaitu melindungi diri dari risiko keuangan dengan memahami asuransi. Keempat, perencanaan hari tua, memastikan kecukupan dana pensiun dan kesiapan finansial di masa tua. Yang kelima, perencanaan pajak, mengelola pajak dengan efisien untuk meminimalkan beban pajak. Yang keenam, perencanaan distribusi kekayaan, hibah dan waris, menentukan bagaimana mengelola dan mentransfer kekayaan kepada ahli waris untuk lembaga amal. Tujuan keuangan dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan jangka waktu. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Pengertiannya, jangka pendek yaitu tujuan yang dapat
dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jangka menengah, tujuan yang ditargetkan dalam waktu 1 hingga 5 tahun. Jangka panjang, tujuan yang memerlukan waktu lebih dari 5 tahun. Tahapan dalam perencanaan keuangan melibatkan 1. Mendefinisikan tujuan keuangan, yaitu menentukan tujuan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berjangka waktu. 2. Memiliki kondisi keuangan saat ini. Evaluasi kondisi keuangan Anda saat ini, termasuk pendapatan, pengeluaran, utang, dan investasi. 3. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini yaitu mengumpulkan data relevan untuk mencapai tujuan keuangan dengan mempertimbangkan perubahan dalam situasi keuangan. Yang keempat, membuat rencana keuangan. Merencanakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan keuangan. Yang kelima, melaksanakan rencana. Melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan rencana keuangan yang telah dibuat. Yang keenam, meninjau pencapaian target. Melakukan tinjauan berkala untuk memastikan bahwa Anda berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Dalam melakukan perencanaan keuangan, nilai uang di masa depan harus dipertimbangkan, terutama dengan memperhitungkan faktor inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu, yang dapat mempengaruhi nilai uang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan untuk mengkalkulasi beberapa banyak uang yang diperlukan pada masa depan dengan memperhitungkan laju inflasi. Contoh yang diberikan dalam bab ini adalah tentang seseorang mahasiswi bernama Kiki yang ingin mempersiapkan biaya tugas akhirnya dalam 3 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan inflasi, ia dapat menentukan jumlah uang yang diperlukan pada masa mendatang. Dalam membuat perencanaan keuangan yang efektif, sangat penting untuk memahami bahwa nilai uang berubah seiring waktu dan bahwa tujuan keuangan harus terukur dan realistis. Dengan demikian, kita dapat lebih terarah dalam mengatur keuangan dan mencapai tujuan keuangan kita. Pada tahap kedua dari buku perencanaan keuangan, bab 2 yang membahas memeriksa kondisi keuangan saat ini, Kiki harus melakukan evaluasi terhadap keadaan keuangan saat ini. Untuk melihat sejauh mana perbedaan antara tujuan keuangan dengan kondisi saat ini, ada beberapa langkah yang harus diambil. Seperti 1. Mencatat arus kas dalam laporan arus kas. Maksudnya, Kiki harus membuat catatan harian tentang seluruh uang yang masuk dan keluar, sehingga dapat menghitung saldo kas pada akhir bulan. Catatan ini membantu dalam memahami posisi keuangan secara lebih detail. 2. Membantu laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Neraca ini mencatat semua aset yang dimiliki dan utang yang harus dilunasi. Dengan mengurangkan total utang dari total aset, kita dapat menghitung kekayaan bersih. 3. Menghitung rasio kesehatan keuangan. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi seberapa sehat keuangan Kiki. Beberapa rasio yang digunakan mencakup rasio likuiditas, rasio lancar, rasio tabungan, rasio utang, rasio pelunasan utang, rasio solvensi, dan rasio investasi. Masing-masing rasio memiliki standar yang berbeda-beda dan hasilnya dapat membantu menentukan beberapa baik atau buruk kondisi keuangan Kiki. Penting untuk diingat bahwa risiko kesehatan keuangan bukanlah aturan yang kaku dan setiap individu mungkin memiliki kondisi keuangan yang berbeda. Di tahap awal kehidupan, beberapa rasio mungkin tidak dapat dipenuhi secara ideal dan itu masih dapat diterima. Namun, penting untuk mencari alternatif atau perbuatan dalam tujuan keuangan jika diperlukan. Dalam contoh kehidupan Kiki, kondisi keuangan mungkin masih sederhana, terutama jika masih mendapatkan dukungan dari orang tua. Namun, untuk mahasiswa lain yang harus mengatur keuangan mereka sendiri tanpa dukungan orang tua, sangat penting untuk memenuhi sebanyak mungkin rasio kesehatan keuangan guna menghindari risiko keuangan. Bab 2 dari buku perencanaan keuangan berfokus pada tahap ketiga dari proses perencanaan keuangan,
yaitu mengumpulkan informasi data yang relevan dan memahami profil risiko serta preferensi pribadi dalam konteks mencapai tujuan keuangan. Profil risiko adalah tingkat toleransi seseorang terhadap risiko dalam investasi. Jika seseorang memiliki toleransi risiko rendah, mereka lebih cenderung memiliki investasi yang aman dengan potensi keuntungan yang lebih rendah, seperti deposito, emas, atau obligasi. Sebaliknya, jika seseorang memiliki toleransi risiko tinggi, mereka cenderung menerima risiko yang lebih tinggi untuk peluang keuntungan yang lebih besar, seperti saham atau reksadana saham. Penilaian profil risiko seringkali tidak memiliki standar baku, tetapi berbagai macam lembaga keuangan dan konsultan perencanaan keuangan memiliki alat ukur masing-masing untuk menilai profil risiko nasabah. Pemahaman tentang profil risiko penting karena akan mempengaruhi pemilihan instrumen investasi yang sesuai. Selain profil risiko, pemilihan jalan untuk mencapai tujuan keuangan juga harus memperhatikan preferensi khusus, pengalaman traumatik di masa lalu, pengaruh dari orang-orang tertentu, dan stabilitas sumber penghasilan. Data mengenai instrumen keuangan juga harus diketahui agar bisa membuat keputusan yang tepat. Buku ini juga membahas instrumen-instrumen investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi, dan reksadana, serta memberikan informasi tentang risiko dan keuntungan masing-masing instrumen tersebut. Investasi saham, misalnya, memberikan peluang keuntungan dari selisih harga jual dan beli, tetapi juga memiliki risiko fluktuasi yang harganya tinggi. Selain itu, buku ini mencatat bahwa ada berbagai jenis reksa yang mengelola dana investor dengan berbagai portofolio, seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Setiap instrumen memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Terakhir, buku ini menekan pentingnya melakukan penelitian dan analisis sebelum membuat keputusan investasi. Kinerja masa lalu adalah indikator yang berguna, tetapi tidak menjamin hasil di masa depan. Oleh karena itu, Kiki dan calon investor lainnya perlu berpikir hati-hati dan bijaksana dalam memilih instrumen investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Oke, lanjut. Bab 2 dari buku perencanaan keuangan ini membahas tentang tahap 4, yaitu tahap terakhir dari perencanaan keuangan, yaitu membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Bab ini menjelaskan profil risiko dan pentingnya perlindungan asuransi dalam perencanaan keuangan. Profil risiko. Sebelum membuat rencana investasi dan tabungan, individu seperti Kiki perlu memahami profil risiko mereka. Ini mencakup risiko kerugian dalam investasi dan risiko dalam kehidupan sehari-hari. Risiko tersebut bisa mencakup penyakit serius, kematian orang tua, kecelakaan, dan kerusakan aset seperti sepeda motor. Penting untuk mengantisipasi penanganan risiko ini dengan upaya meminimalkan kerugian yang diakibatkan. Salah satu produk yang dapat membantu adalah asuransi. Jenis-jenis asuransi. Dalam bab ini dijelaskan 3 jenis utama usaha perasuransian. Yang pertama, asuransi kerugian, yaitu melindungi terhadap risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Asuransi jiwa, melindungi terhadap risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. 3. Reasuransi, melindungi perusahaan asuransi terhadap risiko yang mereka tanggung dalam asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Di kehidupan sehari-hari, yang umumnya digunakan adalah kerugian dan di kehidupan sehari-hari yang umumnya digunakan adalah asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Produk asuransi jiwa. Dalam perkembangan industri asuransi, produk asuransi jiwa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu asuransi kematian, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Dalam masing-masing kategori ini ada berbagai jenis produk yang menawarkan perlindungan yang lebih spesifik. Ada produk asuransi yang bersifat tradisional dengan pembayaran
premi perlindungan murni, dan ada yang non-tradisional yang menggabungkan premi perlindungan dengan investasi. Prinsip asuransi. Prinsip dasar asuransi adalah menggantikan nilai ekonomi seseorang yang hilang atau berkurang akibat resiko yang tidak diharapkan. Misalnya, asuransi kematian tidak membeli nyawa seseorang, tetapi memberi pengganti terhadap kerugian ekonomi akibat kematian. Perlindungan resiko untuk orang muda. Untuk seorang seperti Kiki yang masih belum mandiri dan tidak memiliki tanggungan, disarankan memiliki asuransi yang melindungi diri dari resiko mendasar seperti resiko kesehatan, kecelakaan, dan kerugian aset. Hal ini penting untuk memastikan bahwa biaya tidak terduga tidak mengganggu rencana investasi dan kehidupan sehari-hari. Disiplin dalam pelaksanaan dan review. Akhirnya, setelah membuat rencana investasi dan perlindungan, penting bagi individu untuk disiplin dan melaksanakan rencana tersebut. Revisi dan review periodik rencana ini juga dianjurkan, sehingga rencana keuangan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam situasi pasar dan kehidupan pribadi. Hal ini membutuhkan kompetensi perencana keuangan yang mumpuni untuk membantu mencari solusi saat menghadapi perubahan dalam kehidupan. Rencana keuangan adalah alat penting untuk mencapai tujuan keuangan dan memastikan perlindungan dari risiko finansial yang tidak diinginkan. Yang terakhir yang saya akan bahas yaitu bab 3 dari buku perencanaan keuangan. Bab 3 ini membahas tentang penggunaan fasilitas digital dalam perencanaan keuangan dan transaksi keuangan. Dalam era digital, banyak portal, aplikasi, dan medsos yang menyediakan alat bantu digital untuk perencanaan dan transaksi keuangan. Fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Dalam era digital, terdapat banyak alat bantu digital untuk perencanaan keuangan yang dapat membantu individu membuat target keuangan, mencatat pengeluaran dan penghasilan, membuat anggaran, dan neraca kekayaan bersih. Fasilitas ini dapat berupa aplikasi atau platform digital yang tersedia secara gratis atau berbayar. Fasilitas berbayar seringkali menawarkan fitur lebih komprehensif untuk seperti perhitungan future value dan present value. Pentingnya memahami tujuan keuangan. Pengguna platform digital perencanaan keuangan harus memahami dengan baik tujuan keuangan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut. Alat bantu platform digital dapat memberi manfaat optimal jika penggunanya telah menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Faktor keamanan, kenyamanan, dan kehandalan. Pengguna platform digital perlu mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan kehandalan. Beberapa pertimbangan meliputi keamanan data yang dimasukkan, apakah platform dapat menghasilkan laporan komprehensif, dan apakah platform dapat diandalkan dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya, disiplin dan pengetahuan pengguna. Selain faktor teknis, disiplin pengguna dalam mengisi dan memantau platform digital juga sangat penting. Pengguna juga sebaliknya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis data yang disediakan oleh alat bantu digital. Fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Selain perencanaan keuangan, terdapat banyak aplikasi dan platform digital yang digunakan untuk melakukan transaksi jasa keuangan seperti online banking, investasi, pembelian asuransi, dan lainnya. Pengguna harus hati-hati dalam memilih penyediaan jasa keuangan digital, mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan kehandalan. Tips dan dalam memilih platform digital untuk transaksi keuangan. Yang pertama, kenali perusahaan penyedia jasa keuangan dan pastikan mereka kredibel. Yang kedua, pahami biaya dan denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan. Yang ketiga, perhatikan channel komunikasi antara penyedia jasa keuangan dan pengguna. Yang keempat, pilih perusahaan yang menyediakan layanan konsumen yang mudah dihubungi dan responsif. Pengguna platform digital perlu berhati-hati memahami persyaratan dan memastikan transaksi keuangan mereka aman dan efisien. Sekian cerita ulang kembali oleh saya, Satria Abimanyu. Thank you for watching. Okay.